Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue denger suaranya Kang Iwa aja udah males ya. Di Garam episode kali ini kita kedatangan Kang Iwa dan juga Wikan. Sebelum kita mulai cerita-cerita tentang ya apa yang pernah kita alami sebelumnya, yang mungkin serem atau enggak seremnya nanti kalian yang nentuin gitu. Gue lagi pengen nanya sama kalian nih, kira-kira panggilan gue buat kalian yang suka nonton Garam tuh apa? Silakan komen di bawah, kira-kira panggilan buat kalian tuh apa? Oke? Nah, Bun, ya, aman ya? aman. Aman. Kang Iwa, Yes. Wikan. Oke. Nih, oke, kita langsung aja lah. Kita Agak langsung dingin aja. ya? Hah? AC. AC. Lu nggak pakai topi. Lu Iya, jangan gua gitu, pakai Kang. topi, Lu ya. jangan mancing-mancing nih. Baru mulai nih. Oke, siap. Jangan makin lama Garam makin cuma sampai 5 menit doang nih kayak kita pembukaan Jangan doang. dong, Iya, jangan, iya. jangan. Kita ngobrol-ngobrol aja lah. Kita cerita-cerita. Kalau misalkan cerita-cerita seram udah pasti lu banyak banget kan. Karena muka gue serem gitu. Enggak dong. Enggak. Karena kan lu pengalaman lu lebih banyak pasti kan. Dan kalau kita ngobrol cerita gitu beberapa kali kan lu cerita tentang ya apa yang lu pernah alami dan segala macam yang berhubungan dengan cerita-cerita seram lah gitu. Dari sekian banyak cerita gitu. Ada yang pengen lu share gak di malam hari ini? Ini sih emang sebenarnya sensitif ya, karena ini ya gue udah punya bini ya. Sekarang ya maksudnya gue sekarang udah ada Wikan. Iya, Oke. Karena emang ini ceritanya emang menyerempet ke situ dan gue selalu menyerempet ke arah situ. Oke, enggak gitu. Gue males nih kalau udah begini nih. Enggak, tapi gini. Tapi sebelumnya Kak Wikan takut nggak? Ya, Penakut lu Wikan, nggak, Kak penakut Wikan? apa? Iya. Kalau aku termasuknya penakut. Oke. Tapi ya kalau dia sih nggak penakut, jadinya gue selalu nempel-nempel ke dia nih biar nggak takut kan. Tapi akhirnya dia jadi paham loh, karena gini, maksud gue pertama kali kita married ya, kita spend malam pertama kita di hotel gitu ya, habis married, pas pulang rumah kosong ya waktu itu ya, terus dia langsung bilang kayak ada yang nyambut ya, itu wangi bunga di mana-mana di rumah. Iya. Dari buka pintu mobil keluar, karena waktu itu kan belum ada mbak ya. Belum ada mbak. Jadi itu rumah emang kosong. Oke. Kita datang berdua, turun mobil, bawa barang-barang, set, wangi banget rumahnya. Dan pada saat itu lu ngerasa gimana? Kan? Bukan merinding, justru gue pertama kali tuh, gue kan penakut ya, Iya. pasti kan tahu rasa-rasa merinding kan. Nah itu nggak merinding tuh, kayak nyaman, adem aja gitu, kayak ngerasainnya Kayak ngerasa disambut banget gitu ya. Terasa diterima gitu ya? diterima. Buka pintu, wih wangi banget, Oke. wangi kayak parfum melati tapi wanginya tuh nggak hilang-hilang. Oke. Itu berapa lama wangi itu ada? Itu lama seharian. Seharian Itu ya? seharian. Hampir seharian. Itu seharian. Dan gue tahu dia penakut kan. Gue cuma bilang, apa yang mesti ditakutin? Enak nggak sih kalau nyium bau bunga? Enak. Lah terus kenapa mesti takut? Oke. Ya kita mikir yang simpel aja, nggak usah terlalu jauhannya. Asal tahu dari mana. Kalau gue mikirnya, ya sekarang gini. Kita nggak tahu kalau niatnya dia baik gimana. Tapi kita mesti benci sama yang sesuatu yang niatnya baik. Iya. Dengan aroma wangi, itu kan berarti niatnya baik. Iya. Ya ini logika gue aja gitu kan. Ya somehow buat gue sih Wikan adaptasi di rumah tuh lumayan cepet gitu loh. Lumayan cepet, lumayan yang emang akhirnya ngerasa secure walaupun ada wangi apa segala macem, udah jauh lebih secure dia sekarang. Iya, awal-awal tuh suka ngerasa, ya lo tau lah ya rumah gue gitu. Iya. Terus Ya. dia kan kadang suka manggung, Ya. misalnya keluar kota berangkat Ya. 3 hari. Nah gue belum ada mbak tuh, belum ada Kiara. Sendiri? Sendiri. Sendiri dia. Sendirian. Awalnya Aduh males banget gak sih? gitu kan, lo bayangin kan Iya, ya iya. gitu. Lo muternya kebon. Iya. Iya bener. Lumayan Iya, jauh iya. lagi jaraknya. Iya. Bedanya waktu itu gue sama Ayu waktu kita masih awal-awal pernikahan kan memang kita juga tinggal di perumahan. Memang rumahnya banyak Kang, tapi kita adalah penghuni kedua di komplek itu. Oh, gue mendingan di kebun Wen daripada yang akhirnya rumah-rumah kosong.
Nggak tahu, gue somehow gue seperti itu. Nah, sementara di rumah kita itu, jadi posisi rumah kita itu di belakangnya pepet-pepetan sama temboknya rumah contoh. Rumah contoh adalah rumah pertama yang dibangun. Dan kosong pula. Dan udah berantakan, udah hancur. Jadi pertama kali kita masuk ke rumah itu aja, dia udah teriak langsung, karena dia udah langsung lihat sosok apa bunda? Tinggi gitu tapi nggak ada, aku nggak bisa ngeliat kepalanya di mana. Jadi padahal itu siang. sosoknya iya siang sore siang. Iya. Jadi si sosoknya tuh yang aku lihat dia aku nggak ngerti di mana ujungnya si kepalanya, aku nggak tahu, yang pasti ukurannya gede tapi aku nggak tahu di kepalanya di mana. Saking tingginya sampai udah nggak kelihatan lagi kepalanya ya. Dan dia teriak dan gue dengar dia teriak tuh. Wow. Dan gue buat teman-teman nih, gue pernah beberapa kali main ke rumah Kang Iwa sama Wikan. Waktu itu kunjungan kita keberapa ya? Kita datang malam, inget gak? Gue dateng, terus gue ke parkiran, memang gelap banget gitu kan, gelap sampai parkiran. Ya gue biasa santai-santai aja, cuma ya resiko punya istri yang six sense, yang bisa tahu kan. Jadi begitu gue sampai, gue matiin dong lampu depan, cerek gitu dong. Ya kan standarnya begitu, matiin lampu depan, abis itu matiin AC, matiin mesin gitu kan. Gue matiin lampu depan, cerek. Tiba-tiba dia marah, ayah kenapa dimatiin lampunya? Lah kan udah nyampe. Ya udah, tunggu Kang Iwa dulu jemput baru dimatiin. Emang kenapa sih? Nyalain. Oh, udah, gue mulai ngerasa apa yang lo rasa yuk? Aku kayak ngerasa diliatin aja sih. Kayak ngerasa tuh orang, beberapa orang ada di depan mobil, tapi lagi ngeliatin gitu loh. Lagi kayak memantau sih, jatuhnya kayak memantau, tapi nggak ngapa-ngapain. Cuman kan ya gimana sih kalau orang diliatin kan tetap aja kita jadi salting ya. Iyalah. Liatin. Ngeliatinnya kalau enak apa-apa, iya kan? Udah ngajak ngobrol lagi kan. Ngajak ngobrol, gelap pula kan. Ya itu gue nyalain lagi, abis itu baru dia cerita gini. Abis itu bahas sama Kang Iwan dan segala macamnya. Sama satu lagi pas yang waktu kita janjian di tempat makan yang Bunda datang, terus Bunda nanya sama Kang Iwa. Yang di Kemang. Oke. Iya. Begitu kita lagi makan, Kang Iwa datang kan, gitu kan. Terus habis itu bawa pasukan ya? Iya, bawa pasukan. Dan ini true story, believe it or not. Jadi pada saat itu gue habis nonton Kang Iwa manggung, terus gue makan di Dimsum Kemang, terus habis itu Kang Iwa nyusul, terus Ayu karena bisa gitulah melihat lah, dia langsung ngomong sama Kang Iwa, Kang ramean datangnya. Terus Kang Iwa cuma ketawa-ketiwi segala macam. Abis itu kita ngebahas masalah makhluk halus berlanjut ya kan, yang serem-serem. Ada lu gak sih kan? Iya ada. Terus tiba-tiba rasanya apa? Tiba-tiba Ayu gini, duh Kang, apa sih tangan kanan? Tangan kiri atau tangan kanan waktu itu berat gitu loh, sebelah. Kanan waktu itu loh. Pasti kanan. Sebelah gitu. Berat sebelah. Udahlah, cukup cerita itu. Kau ikan dulu deh. Akhirnya lu termasuk tipikal orang yang bisa melihat atau enggak? Enggak, untungnya gue tuh nggak bisa ngelihat, tapi kayak bisa mungkin ngerasain aja, dan itu tuh nggak terlalu gimana banget. Mungkin kalau energinya dia kuat banget, nah gue baru bisa ngerasain. Tapi kalau yang emang cuma selintas atau kadang selewat itu nggak bisa. Nah tapi karena udah hampir 5 tahun ya tinggal di situ kan, jadi kalau ada, kadang kan ada yang cuma numpang lewat kali ya. Sebenarnya bukan penghuni situ gitu kan. Jadi kadang gue jadi sensitif gitu. Kayak ada sesuatu deh yang emang dia bukan orang sini gitu, bukan orang sini. Pengembara. Emang gitu yang namanya pengembara selalu ada. Maksudnya gitu kalau di rumah tuh emang ada yang emang tinggal di situ. Yang sotoy, yang gue kesel, pengembara. Yang emang dia lewat situ, ada gue pengen di sini dulu ah. Nah kadang-kadang dia di situ dia nggak tahu ahlul bait siapa. Dia kadang-kadang dia main sotoy aja kan, nggak tahu tuan rumahnya siapa. Gue kadang-kadang kalau udah kayak gitu gue ludahin. Sebel gue, lo siapa di sini gitu kan? Maksudnya kalau emang mau di sini ya udahlah tinggal sini bareng, gak usah rese, gitu loh. Karena buat gue selalu bilang mau Wikan, ada beberapa misalnya orang, udah Kang diusir aja, ini loh, kenapa diusir? Ada cicak di rumah gue, tinggal bareng nggak apa-apa. Ada semut bareng jalan di rumah gue, ya udah tinggal bareng, asal itu semut jangan ngerubungin makan gue. Berarti lo udah keluar dari situ. Tapi pasti akan ada makanan-makanan yang emang bukan di tempat yang emang emang ada di tempatnya dia. Gitu loh.
begitupun buat gue treatment ke hal-hal seperti itu gitu loh. Kalau emang lo mau di sini ya udah tinggal bareng nggak apa-apa. Tapi satu hal, ada adab di sini. Kalau gue sholat, gue imam lo. Gue gitu aja, simple aja. Lo nggak usah sok jadi imam gue deh. Gitu loh. Tapi pernah Kang pada saat lu sholat terus tiba-tiba kalau gue sendiri, gue pertama kali pindah di hari kedua gue pindah. Gue inget waktu gue lagi sholat asar di ruang bawah tuh kan, yang di teras ada satu ruang kubus, kayak kubus gitu. Yang kubus itu tadinya emang peruntukan buat ruang transisi tamu. Akhirnya tempat mainan sekarang, tapi dulu sempat jadi tempat sholat gue. Gara-gara waktu gue sholat asar, udah tahiyat akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam. Sore-sore tuh, gue langsung ada tamu nih, gue pikir gitu kan, orang baru. Gue cek keluar semua nggak ada. Oh ya udah, gue malah makin suka gue sholat di situ. Terus malamnya itu kalau nggak malamnya, kalau nggak besok malam ya, gue lupa ya. Gue dulu masih inilah, gue kalau malam gue tolol lah, gue masih cetek, maksud gue juga masih belang bentong gitu. Kalau sholat malam gue juga belang bentong. Dulu gue lagi sholat malam, gue kebiasaan nih, ya udah gue wirid lah gitu kan. Pagi siangnya RT-nya tuh dulu masih di sebelah rumah gue, sekarang udah pindah ya. Masih di sebelah rumah gue, Pak Dirmannya rumah gue gitu, main gitu kan, ya apa, orang baru lah ya. Mas, wah baru pindahan tadi malam kok, selamatan gak bilang-bilang. Kenapa? Itu yang wiritan tadi malam kenceng banget sampai ke rumah. Lah, gue pikir gue cuma sholat sendiri gitu, gue wirid sendiri, tapi dia bilang dia rame banget. Yang lagi ya gue walau alam ya, apakah gue nggak tahu dia bohong, gue berpikiran positif aja. Gue pun bilang sama dia cuman, oh iya tadi malam ngundang beberapa orang, karena gue juga nggak mau akhirnya jadi cerita aneh gitu loh. Ya udahlah, santai aja lah gitu loh. Ya udah, itu kocak aja di rumah. Tapi emang di rumah tuh kayak emang nggak tahu ya, mungkin pengikutnya dia atau emang Iwa yang pertama kali di rumah itu kan emang dibangun kan rumahnya dia gitu. Jadi sering banget suara tuh suara dia. Jadi pernah nih siang-siang banget nih, Mbak lagi, aku ingat banget, Mbak itu lagi cuti karena mau Ramadan. Cuti karena mau Ramadan. Karena mau Ramadan. Nah, nggak ada Mbak sama sekali, dia masih tidur kan. Dia masih tidur. Nah, terus udah gitu dia bilang gini, Wikan gitu kan. Wikan, suaranya suara dia banget. Suara dia banget kan. Terus aku langsung, siapa gitu kan, ke bawah kan. Pas ke bawah, lah kok nggak ada. Suaranya tuh suara dia, kalau nggak suara adeknya. Jadi kan suara adeknya Iwa tuh kan agak-agak ngebas, Wikan gitu. Dan itu tuh jauh banget. Aku sampai lari ke bawah kan. Ke bawah lari, lah nggak ada orang. Terus aku telepon Mas Iim. Halo Mas, tadi ke ini ya, ke rumah ya? Enggak kok, orang aku lagi on the way ke tempat kerja, kata dia gitu. Wah, itu suaranya persis banget, persis dia. Jadi emang sering banget teman-teman kita ya. Itu salah satunya Astri Ulas. Waktu itu foto di rumah gue, waktu itu mau bikin singlenya dia. Tapi aku ambil ini dulu ya, wardrobe-ku dulu ke mobil sebentar. Udah, dia jalan lewat depan pohon Kamboja itu biasa kan. Set, tiba-tiba dia lari, dia baliknya kabur coy. Kenapa Ri? Wah, tadi aku pikir di sini, ada nggak di depan, di sini. Gue dari tadi di sini, gue bilang. Iya, pantasannya ada yang manggil Riri gitu kan. Ada yang manggil dia. Tapi suaranya Kang Iwa. Iya gitu kan. Pas lihat kok nggak ada orang, makanya gue kabur kan. Langsung kabur ke dalam. Sering banget ya. Tapi sebelum kita lanjut nih, tadi Kang Iwa denger gak? Iya. Nggak apa-apa. Nggak wajar. Gini, apapun yang kita omongin itu adalah bentuk invitation. Nggak apa-apa. Kita bermajelis, kita ngomongin satu yang sifatnya teologis gitu ya, tentang ketuhanan segala macam, ya itu malaikat nongol ada. Kita ngomongin kayak gini, ya makhluk yang kita omongin pun nongol, ya maksudnya mendengarkan gitu loh. Sebenarnya keganggu gak sih Kang kalau menurut Akang kalau misalkan kayak kita cerita-cerita kayak gini? Keganggu apa enggak, balik ke karakternya Jael apa enggak.
sebenarnya kalau emang akhirnya kita emang niatnya emang ngobrol ya kayak kita Ya. kita ngomong nggak ada masalah gitu ya, teman-teman aja semua segala macam nggak akan keganggu. Tapi ada yang mungkin tahu ini ngomongin gue pengen jahil ada. Ya, maksudnya ya mungkin jahil juga. Ya. Kalau gue selalu berpikir positif, Ya. gue selalu siapa tuh pengen kenalan. Iya. Udah itu aja, bukan pengen ganggu. Gue nggak pernah berpikiran wah pengen ganggu, nggak pernah. Karena gue juga misalnya gue ada cerita dulu ya, bang, wah lo dapat kiriman gini ada yang ngirim jin kalau segala macam. Kenapa nggak apa-apa? Kenapa? Gue ajak sholat. Buat gue ngapain gue balikin lagi? Iya. Lo mendingan tunggu sini, udah kalau gue sholat ikut gue bareng. Buat gue apa ya? Yang penting peace man, Iya, gitu loh. iya, iya. Bener. Ya udah, lo selama emang lo jangan di depan gue ya, kalau gue lagi sholat, lo aman sama gue. Kalau enggak, gue ludahin lo. Oke, sebelum lanjut lagi ke Wikan sama Kang Iwa gitu. Kalau gue pribadi sih sebenarnya pernah satu waktu itu ngerasain yang namanya ngaji, tapi dibikin salah mulu, Kang. Ngaji dibikin salah mulu gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan satu waktu waktu itu gue ingat banget kayaknya malam Jumat apa gimana gitu. Jadi pas gue ngaji terus tiba-tiba misalkan Al-Fatihah lah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil itu diulang-ulang salah terus. Gue sampai ngucek-ngucek kepala gue, astagfirullahaladzim ini kenapa gitu kan. Karena gue ngerasanya padahal malam sebelumnya fine aja, biasa aja gitu kan, nggak ada masalah apa gitu kan. Marah gak ketika lo lagi emang akhirnya ngerasa lo digangguin? Sebel gitu ketika lo ngaji, anjing lo bener-bener Iya, marah sih nggak cuma kayak aduh kenapa sih, ada apa sih gitu, kenapa gitu. Maksudnya apakah mungkin itu cuma iseng doang gitu, apakah itu cuma ngerasa cuma pengen nunjukin gitu kan. Marah sih enggak gitu, karena maksudnya sadarnya tuh begitu udah selesai, kok gue begini ya, kok gue sampai berantakan banget ya bacaannya gitu kan. Pernah ada yang sampai kayak gitu. Gue sih, gue biasa kalau emang malam gue lafadzin, kalau emang gue kebiasaan gitu ya. Gue bukan so agamis ya, gue juga masih cetek gitu ya. Kadang-kadang belang bentong kalau gue lagi sholat, kalau malam gue suka gue lafadzin, gue ucapin. Gue pernah emang muter-muter terus di situ. Gue pernah muter-muter, nggak, ini kok di sini-sini aja gue muternya. Cuman ya udah, kalau kayak gitu gue berhenti dulu. Oke. Berhenti dulu. Kenapa sih? Udah dong, ya. Gue lagi sholat nih. Gue nggak ngerti gitu-gituan, gue nggak ngerti. Tapi tolong deh, kalau udah kesini, lu udah nggak benar. Okay. Udah uduk lagi, jalan lagi biasa lagi gitu loh. Gue sempat ada teman yang ngomong kalau kayak gitu jangan sampai kita kepancing marah. Emang tujuannya itu marah. Oke. Makanya lo bagus ketika kenapa sih gini-gini ya. Gue cuma nggak marah kan? malah bukan yang kayak marah-marah, kayak gue malah kayak nganggep diri gue bego sendiri gitu, sampai ngubrak-ubrak kepala gue. Aduh, kenapa sih gue baca gini aja salah-salah mulu gitu. Gini-giniin rambutnya iya, gitu ya. gitu kayak nggak ada rambut kan. Nggak ada rambut. Kan? Gitu sih kalau dari cerita gue yang sedikit berhubungan. Ini tapi gue ngerasa udah. Iya, apa Kak? Ada cerita apa? Kak Wikan tadi kayaknya tuh sempat sebelum iya. syuting Bunda sempat ngobrol sama Kak Wikan yang mungkin kalau Ayah lihat mungkin coba deh. Nih. Jadi waktu itu gue pernah foto. Nih. Bisa dilihat. Lihat nggak di belakang? Di fotonya maghrib. Maghrib. Di daerah Pamulang. Ada yang aneh nggak kira-kira menurut Ayah? Nih. Coba Ayah lihat dulu aja. Nih. Habis itu dilihatin ke situ deh. Ada yang aneh nggak? Ada yang dibalik setir. Iya. Mukanya Kayak apa? kayak apa? Kok gue merinding. Nggak tahu nih. Nih diginin dulu, diginin dulu. Nih, dah. Coba kasih ke situ ya. Itu di belakangnya Wikan. Oke, kita zoom ya. Nah. Disetir. Obvious man, very obvious. Tapi seru. Segitu Tapi ya. kalau kita ngomongin foto, gue waktu itu tahun berapa ya? Sekitar 3-4 tahun yang lalu lah. Ya kalau nggak salah yang di Bali ya kita 4 ya. tahun. 4 tahun yang lalu kejadian sama nih foto nih sebenarnya.
waktu itu tiba-tiba emang kita lagi ya namanya lagi berlibur gitu kan, sekonyong-konyong kita nongkrong di kolam renang. Waktu itu gua, Isa, Ayu istrinya, sama ya udah kita cuma berempat lah gitu kan. Terus tiba-tiba Ayu pengen ke kolam renang dong, pengen nyemplung dong gitu berenang kan. enak nih jam-jam berenang segini. enak nih jam segini gitu kata dia gitu kan. Ya udah, set gua foto lah. Set. Gue foto lah, set, pas sayangnya fotonya itu hilang gitu. Di foto itu wah banyak banget tuh Kang. Jadi di foto itu tuh posisinya ada satu baju putih di dalam kolam renang ya. Yang satu lagi mau menghampiri Ayu dari sebelah sini, yang satu dari sini. Terus di belakang itu banyak pohon-pohon, tapi bayangannya ngebentuk muka yang lagi gitu kan. Udah sampai ke wujud ke muka gitu ya? Iya. Banyak. Terus sama di belakangnya lagi ada kayak dapur gitu kan. Dapur gitu ada anak kecil gitu. Kayak lagi jalan gitu. Wah, itu sayang fotonya hilang. Di pet waktu itu di zaman-zaman pet ya kalau nggak salah. Tapi ya, nih gue ada satu cerita nih. Perut gua kok mulus ya? Ini ada satu cerita. Maaf ya kalau gua kentut. Ini gue pernah cerita juga sama Wikan. Iya. Zamannya gue masih bujangan. Iya. Gue tuh dulu pulang dari Musika Studio, gue inget banget sekitar jam 2:30. Gue turun di tol Rawamangun. Ngeng gitu kan, karena rumah gue di Rawamangun. Dari arah Perdatam turun, set, ada mobil mogok. Oke. Ada cewek di mobil mogoknya. Lucu men, jambu banget. Oke. Set, mana mbak? Ya nih mogok ya mas segala macam. Ya udah, gimana? Ya udah, ini aku kunci aja, besok aku telepon buat diderek. Oke, udah ke mobil. Modus. Waktu itu gue modus. Gue ngomong belak-belakan. Yeah. Udah modus sampailah aku. Tam, udah aromanya wangi, bagus apa dan lain sebagainya. Iya. Oke, udah sampai akhirnya ini real story, ya. Ini gue jarang cerita gini. Gue anterin pulang. Yang dilalahnya itu rumahnya tuh deket, masih satu rayon lah sama rumah bokap. Oke, udah gue anterin, gue inget banget. Di seberang rumahnya itu adalah pos hansip. Nah ini rumahnya. Oke. Dia masuk, oke. Set, gue balik arah, set, udah akhirnya sebelah kiri dia turun. Gue inget banget ini pos hansip. Nah, ini dia turun. Oke, bye, udah jalan. Gue langsung, anjing gue lupa lagi minta handphonenya. Nomornya. Waktu itu handphone belum semua orang yang punya. Iya. Udah, besok deh. Gue ceki lagi deh. Udah. Dia bilang sama gue besok pulangnya agak sorean dari kerja. Udah. Gue habis maghrib, gue ke daerah situ lagi dengan posisi yang sama. Gue inget banget jalannya agak nikung gini dikit. Nah ini ada pos satpam dan ini rumahnya. Terus pas semuanya itu bongkaran men. Itu rumah yang udah hancur. Dan gue malamnya ngelihat dia masuk. Itu for real. That's for real. Aduh. Ya berarti yang sama Kang Iwan. Dan gue bukannya ini ya, gue termasuk orang yang fotografik memori gue lumayan bisa gue andelin gitu lah buat hal gitu. Pintunya sama, itu pintunya adalah pintu besi yang emang cuma sepinggang yang emang kelek gitu dia masuk. Dan tapi itu malam gue ngeliat ada rumah 2 lantai yang emang penuh, yang emang lampunya pada terang semua. Ketika gue ngedrop dia, bukan malam sih, gue ngedrop dia sekitar subuhan lah. Tapi pas emang besok sorenya, besok abis pagi gue cek yang mana ada pos satpam yang emang ada rumahnya di situ. Gue cek nggak ada yang posisinya sama seperti yang malam itu, ya cuma itu doang. That's for real. Sampai gue akhirnya gue ajak temen nongkrong gue, lo cari yuk, kita cari bareng yuk. Gue akhirnya, Lu sempet nanya gak ke warga-warga situ? Gue mau nanya gimana, gue nanya alasannya apa. Oh iya benar juga ya. Itu gue sweeping daerah situ bener-bener emang nggak ada yuk. Emang itu rumahnya dan emang pagarnya sama. Cuman bedanya di balik pagarnya itu adalah rumah yang udah hancur, emang rumah hancur-hancuran. Tapi pas malam itu Kang Iwan lihatnya enggak. Biasa aja kan. Enakan kamu kok. Iya. Maksud gue tuh apa? Ya gue ngomong ini karena itu yang terjadi gitu loh. Gue nggak tahu itu emang entah gue yang emang salah lihat, gue terlalu bleh, tapi emang gue sampai sweeping berapa kali berdua sama temen gue nggak nemuin posisi yang pas seperti malam itu. Gue kebiasaan marken. Ketika emang satu tempat gue akan lihat, oh dari sini adalah gini.
Apalagi kalau jambu ya. Apalagi kalau jambu. Ya kan? Cakep banget. Gue benar-benar cek, set gue lihat, oh ada pos satpam pas depan rumahnya. Gue cek semuanya. Oh oke, sini. Posisi jalannya agak gini, udah agak mengkol dikit lah. Nah itu buat gue, wah anak-anak panik kan. Lu yang bener lo, Wak. Iya bener. Wah lu ntar gue sih bodo amat. Yang penting gue enak. Enggak, gue gini. Maksud gue gini. Kalau emang dia mau gangguin gue, dia pasti akan mengeluarkan wujud serem ketika malam itu gitu loh. Tapi enggak so far ya ketika lagi itu ya gue positive thinking aja. Sampai sekarang pun gue positive thinking. Aku pernah cerita ya hal gini sama kamu juga. Udahlah. Artinya ya dia juga mungkin baik kali. Ya kalau emang dia suka, ya apa salahnya dia suka sama gue. Gitu loh buat gue gitu ya. Buat gue ya udahlah. Bahwa dia nggak mempengaruhi gue buat akhirnya gue nyembah pohon, gitu loh, ya udah santai aja gitu loh. Buat gue nyantai aja. Jadi apa? Itu buat gue sampai sekarang pun itu sebenarnya ada banyak sih gue ceritain kayak gitu. Tapi emang itu salah satu yang emang yang buat gue itu nggak nemuin jawaban sampai sekarang gitu loh. Tapi Kang, sebenarnya kalau dari berbagai macam pengalaman lu, ya kan, dari yang paling simpel sampai yang mungkin paling berat buat lo, yang pernah lo alami dengan kisah-kisah seram lah ini gitu ya. Yang membuat lo semakin tertempa untuk seperti ya sudahlah gitu. Lo tau nggak, gue tuh dulu sampai gue rekaman pertama kali sama guest band, gue anak-anak guest band tuh sering nakut-nakutin gue karena gue paling penakut. Jadi bisa dibilang gue lulus kuliah di tingkat 1 awal gue masih begitu. Jadi si Macang tuh kadang-kadang dia jahil kan, karena bentuk studionya tuh kayak ruko gitu. Dia dari lantai 4 dia pakai keranjang gitu yang dipakein spray, digini-giniin di depan studio kan, dari jendela kayak putih-putih terbang gitu kan. Gue lagi take vokal yang apaan tuh. Gue bisa anjir tuh si Macang ketawa dari atas gitu kan, apa manajer gue. Jadi emang kita saling bullying tentang hal kayak gitu kan dulu kan. Dan gue sempat nge-twist hal kayak gitu. Waktu itu gue ya sempet lah sok-sokan ceritanya gue yang emang ketika gue lagi pertama kali berhenti drugs gitu ya, gue berhenti kimia apa segala macam, gue keliling Indonesia. Gue jalan, gue alhamdulillah ketemu banyak orang-orang tua angkat gue yang ngobrol tentang kehidupan dan lain sebagainya gitu ya. Mulai dari Makassar, itu banyak banget orang tua angkat gue di Kalimantan, di Madura, semua tuh akhirnya jadi gue kadang tidur di sini seminggu, di mana seminggu segala macam. Dan akhirnya gue jadi gue jadi hobi yang nyepi di gunung. Gitu lah apa? Itu benar-benar sendiri. Gue jadi, tapi karena emang gue coba emang mencari attraction lain selain drugs. Gitu loh. Gue ngerasa gue di situ gue ngerasa nemuin peace aja gitu. Gue nggak mikirin macam. Gue gini, waktu itu gue ingat ketika gue udah takut nih, anjir ada apaan di sini, anjir sementara di belakang ini adalah emang tempat yang nggak ngalir airnya, pasti ada ular gede dan pasti banyak yang aneh-aneh di sini. Gue ngetisnya ke agama, wah ada Tuhan. Kalau itu masih nggak kuat, nih gue aja, gue ngetis lagi, gue ngetisnya apa? Ke science. Bumi itu kecil, cuma kecil doang, men. Di satu semesta kecil doang kan, semesta ini gede. Dan gue apa sih nih? Ya kalau ada gini pun hal yang kecil gitu loh. Gue coba untuk, ya itu kan tentang mindset ya. Gue jadi mikirnya yang emang, ya udah, ini hal kecil lagi dalam semesta yang gede banget seperti ini gitu loh. Udah mulai kayak gitu jadi yang emang yang, jadi gue coba untuk nge-twist pikiran gue dari yang takut banget sama hal kayak gini sampai yang ya udah comfy aja gitu loh. Jadi ngerasa ya kayak kita ngelihat ada tikus lewat di rumah gitu ya, ada cicak yang lewat di rumah, ya semua juga emang buat gue sih ngerasa ya kita berbagi ruang hidup aja. Kalau buat gue. Tapi menurut lu ketakutan itu sebuah sugesti kah atau memang sebenarnya kita sedang merasakan ketakutan kan? Pada ujungnya apapun itu jadi sugesti, rasa panas pun sugesti. Lo sekarang lo di sebelah Ayu, sebelah lo kompor panas, lo nggak berasa panas karena lo deket Ayu. Oke. Ya enggak? Lo lagi masak air panas di kompornya, lo deket Ayu, deket orang yang lo sayang. Ya lo nggak akan berasa panas, lo nggak akan ngerasa comfy aja. Tapi by the time lo sendiri nggak ada Ayu gitu ya, baru berasa panas. Padahal temperaturnya sama ketika ada Ayu sama nggak ada Ayu. Gitu loh. Gue lebih mainin mindset gue di situ. Ya artinya gue akhirnya mencoba bersahabat. Gue nggak selalu bisa bareng sama orang-orang.
sama Wikan, gue nggak selalu, tapi gue coba bersahabat sama diri gue sendiri. Jadi ketika emang gue lagi sendiri dan gue lagi takut, yang gue ajak ngobrol ya diri sendiri. Ngapain lagi, siapa lagi coba? Enggak sih, beda. Tapi kalau dia kan karena emang jadi akhirnya bisa mengatasi dirinya sendiri kan. Kalau gue kan yang penakut gimana ya? Kadang-kadang kan nah sama nih, nasib kita sebenarnya sama Wikan nih, punya pasangan yang mengerti, punya pasangan yang sensitif, punya pasangan yang tahu bagaimana menghandle kan. Mungkin nasib kita sama teman-teman yang lain yang punya pasangan yang paham, bisa dan segala macam, ya lumayan sih stresnya gitu. Makanya kan buat kita yang penakut kan gimana ya, kalau ngatasin dia sendiri mah enak ya, bisa ngatasin kita udah keburu pingsan. Iya. Dan sebenarnya acara garam ini gue buat pun sebenarnya salah satu alasannya sebenarnya pengennya bisa jadi terapi buat gue sih gitu. Mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman gitu, biar paling enggak bisa menguatkan gue gitu pelan-pelan. Karena kadang-kadang pada saat gue berani kan, pada saat gue ngerasa lagi nggak nyaman ya nggak nyaman gitu. Kalau ngomongin cerita waktu zaman gue masih kecil, gue mondar-mandir, gue siskambling tengah malam, lewatin kuburan, lewatin pohon bambu. Ketika gue ingat lagi sekarang, gila gue berani banget dulu. Gue nggak ada takut-takutnya. Dan gue dulu bahkan saking penakutnya nih, ketika gue pramuka, kan suka ada jurit malam yang lewat kuburan tuh, ya kan? Gue ketua regu lagi. Gue jalan, kadang-kadang kakak pembina kita kan suka nyamar jadi yang pocong gitu tuh. Gue saking takut, akhirnya gue getok, men. Akhirnya gue pakai, karena gue pemimpin ketua regu, gue pegang tongkat itu kan, gue sambut, gue getok. Memastikan. Itu kakak pembina gue gitu kan. Nah kalau tentang itu sih gue pernah nih, mumpung ingat. Jadi waktu itu gue inaugurasi unit kesenian mahasiswa, jurit malam lah. Jurit malam. Posisinya dalam satu grup itu 10 orang. Cowok 2, cewek 8. Oke. Posisi cowok itu berarti kan harus mengapit nih. Iya. Mengapit cewek, ngejagain gitu. Jadi otomatis gue dapet yang, gue lupa antara gue di depan atau di belakang gitu kan. Pokoknya kita jalan tengah malam bong sampai akhirnya kita berhenti di pos berapa lah gitu. Posisi pos itu kebetulan Kang adalah di kayak tanah landai, tapi sebenarnya view-nya itu adalah view ke bawah gitu. Jadi kayak agak-agak semi bukit gitu kan. Jadi terbuka gitu kan. Terang bulan gitu kan. Di baris nih, gue posisi di paling terakhir. Teman-teman cewek semua gitu kan, terakhir cowok temen gue. Baris nih, siap gerak. Sekarang gerak. Gerak. Udah dong, terus ngasih pengarahan gitu kan. Si seniornya gitu. Nah, gue entah kenapa dilalanya gue ngelihat teman sebelah, Kang Ego jangan lihat ke situ dong. Nggak, tapi memang tapi nggak ya oke. Nah, pas gue lihat ke sini, gue lihat ke sebelah gue gitu, teman gue yang cewek, pas banget dia ngeliatin gue, Kang. Gue merinding. Dia ngeliatin gini. Dan gue dari yang awal ngeliat gini sampai gue nggak berani ngeliat dia lagi, gue ngeliat ke depan. Astagfirullahaladzim, itu kenapa? Untungnya setelah itu ya udah selesai gitu. Kenapa Bun? Bunda mau ngomong apa tadi? Bunda, kalau Bunda ada cerita apa? Nggak mau. Tapi Bunda kuat loh ini, Cia. Terus gimana Bun? Gitu kayak Kak Isa dong Bunda ini. Nggak, kalau aku yang aku rasain sekarang. Ya kan? Aku nggak ngerti, cuman ada di kanan aku. Nggak tahu aku itu aku nggak tahu itu opa atau nggak terlalu besar badan tapi kan nggak. Gimana kalau nih? ini kan kelihatan nih di sini nih, makanya aku berapa kali ngeliatin TV aja gitu, tapi ada di kanan ya, di kanan aku. Tadi soalnya aku sempat diginin.
Tapi tumben ya yang di kebun nggak main kesini hari ini. Kang jangan diomongin dong. Dan gue baru sadar kalau studio kita itu sebelahnya kebun kosong. Iya, Benar, tapi sekarang justru nggak main ya, iya? Iya, Nggak main. Kalau bisa tahu, Kang. Nggak, bukan, maksudnya gue asal Gimana ngomong nih, Pak aja. Wendy? Kita doang. Gua aja nggak tahu. Nah ini nih kan gua kadang-kadang bingung mau ngelanjutin apa enggak nih episode garam nih kayak begini gitu. Ngedapetin kondisinya selalu ada Tapi aja yang baik, ngerti. iya. Apa-apanya baik kan ya? Apa-apa baik ya. Gue tuh dari tadi di luar tuh Pak Wendy, aduh garam lagi udah jam segini ya kan. Makanya gue juga gitu. Gue udah Waktu lo bilang enggak, gue tuh udah besok seneng. aja. Nah, Kan gue juga udah seneng gue tuh. udah seneng ketika Kang Iwa udah lagi sibuk ya kan, sibuk gitu kan. Gue bilang ini nggak jadi. Gue sampai WhatsApp Yud kayaknya tentatif ya Yud, karena kan Kang Iwanya juga mungkin lagi sibuk segala macam. Nah gampang lah cari waktu. Toh Kang Iwa kesini juga buat main kan, bukan buat syuting. Gue pikir gitu kan. Enggak, gue sih bang buat syuting. Gue istiqomah Pas banget. dia bilang, ayo sekarang, aduh gimana nih gue stres sih Pak. Tapi Bunda ngerasa keganggu sekarang ini. Enggak kan, Sama sekali. dia enggak ganggu dia. Boleh nanya nggak sih, Pak? Saya Apa? Berarti kan kalau kayak gitu misalkan di antara di sini misalkan ada beliau gitu. Sebenarnya beliau itu nggak semuanya jahat dan sebenarnya mungkin kayak cuman pengen ngebuktiin gua ada loh gitu. Lo pengen dikenal gak sih sama orang? Iya. Misalkan kayak Ya kita sebagai manusia pengen gak sih ada orang kenal sama kita, tahu diri kita? Ya tak. Caranya aja yang macem-macem. Caranya macem-macem. Kalau emang dasarnya jahil, caranya dengan jahil. Kalau caranya orang emang arogan, pengennya dihormati dengan cara nakutin supaya dia dihormatin, gitu loh, macam-macam. Makanya gue kadang-kadang gini, wah ada pohon keramat ini kayak ini, kok kita ngambil dari pohonnya, ngambil buah dari pohonnya, kita bakal kena nih, gitu loh. Gue mikir pelit amat. Kalau gue jadi nunggu pohon itu, orang ngambil buah, gue malah seneng. Pohon itu jadi manfaat gitu loh. Ya. Gue kalau gue gitu ya, kalau misal waduh angker nih gini kalau kita ngambil dari, gue malahan sorry itu sih gue nggak takjub di situ. Berarti lo energi yang di situ pelit gitu sama orang. Harusnya ketika pohonnya diambil segala macam makin buahnya diambil ya makin senang. Kenapa? Karena jadi manfaat buat orang lain. Okay. Gitu loh. Gue kalau berpikir gitu kadang-kadang gue suka nge-twist aja gitu loh. Suka nge-twist. Gue juga bukan orang yang ekspor banget apa segala macam. Gue cuma orang yang kebetulan aja kadang-kadang suka dalam jalan kalau hidup di perjalanan di persimpangan ya suka ketemu aja gitu, bukan orang yang mencari-cari di situ gitu loh. Jadi somehow gue sih buat gue apapun itu, gue inget waktu itu gue ada satu teman yang gampang banget kerasukan, dan gue kalau emang gue nolongin dia paling nggak butuh waktu 2 jam setengah 3 jam buat akhirnya buat bisa dia sadar lagi. Tapi by the time emang waktu itu ada nyokap gue di situ, sama nyokap gue cuman di iniin aja udah mukanya tuh udah nggak lagi. Anjir, gue 2 jam 3 jam keringetan. Dia cuma gue nanya, mah enggak, mama nggak punya apa-apa. Itu kok bisa nggak sampai 5 menit cuma gitu doang. Gini, kamu kalau ngadu ilmu pengetahuan sama kayak gitu, mereka juga punya ilmu pengetahuan. Cuma satu, mereka nggak punya cinta. Kalau udah jahat tuh nggak punya cinta. Kekuatan kita di cinta. Tunjukin rasa sayang kita, love, compassion, empati, gitu loh. Itu makanya gue selalu ngelatih diri, gue juga masih belajar ya. Artinya gue ngelatih diri untuk selalu berpikiran positif sama sesuatu yang nongol. Gitu. Kalau weekend, sayang ini kok tiba-tiba udah berapa hari ini pintu di gudang kok suka dakduk, aku ngerasa ada yang gini. Iya, gue feeling oke, ada yang ngirim, tapi ya udah biarin aja. Kenapa biarin aja? Kalau emang dia ngirim, sholat sama gue yuk. Maksudnya simple aja gitu loh. Ya kan nggak bisa simple ya Pak kalau kita. Baik aja. Akhirnya dia juga yang nyuruh dia jahat misalnya. Kalau kita ya baik, dia jadi pasukan kita. Lama-lama pasukan kita jadi banyak kan? Jadi maksud gue itu yang terjadi sama lo ya. Maksud gue jadi kalau kita usir, kita benci segala macam ya udah mungkin dengan kemampuan lo yang segala macam mungkin bisa. Tapi lo akan capek hidup lo. Kalau buat gue. Buat gue kayak gitu ya. Daripada gue capek, gue banyakin teman. Oke. Nah, ini menurut lo nih pertanyaan dari gue. Waktu dulu banget juga gue pernah tanpa sengaja, gue iseng sebenarnya foto
kayak pohon bonsai gitu Kang, di depan rumah nyokap di daerah Bintaro. Pas gua foto malam-malam, yang gua lihat apa? Bentukan monyet 2. Jadi mereka kayak lagi pelukan gitu loh, kayak lagi ya gitulah, yang satu di depan, yang satu di belakang. Nah, menurut lo itu apa? Gue nggak tahu, itu bisa kalau udah optical illusion bisa, ya kan gue nggak bisa ngejat sesuatu tuh emang langsung wah ini energi, karena gue bukan orang expert ya. Kalau gue pertama kalau ngeliat kayak gitu, kalau bentukannya memang gue lihat memang tidak ada apa-apa di situ, tapi ketika difoto sangat menyerupai bentukan itu gitu. Karena kan kalau misalkan cuma bentukan-bentukan ambigu kan kadang-kadang di tembok aja juga ada lah, misalkan bisa jadi berapa apa, kali gitu iya ya. kan, cuma noda-noda terus kelihatan jadi kayak orang sujud, noda-noda kelihatan kayak lagi orang tidur. Itu kan tergantung perspektif mata kita juga kan, persepsi mata kita juga gitu. Nah kalau ini tuh sampai bulu-bulunya tuh jelas Kang. Ada fotonya gitu, di fotonya. Pada saat itu iya. Oke. Apakah itu memang yang ada di situ atau gue tuh nggak ngerti ya, hebat ya, makanya ketika memang ada kamera yang bisa nangkap itu gitu ya, buat gue tuh hebat loh, karena buat gue hal seperti itu yang dipengaruhi awalnya adalah bukan optik mata, tapi itu masuknya melalui ke otak tengah awalnya, untuk akhirnya diterjemahin dari mata, kebalikannya. Gitu loh, maksudnya apa? Tapi bisa juga, karena gue nggak tahu ya, siapa tahu ada yang bisa gitu, gue nggak tahu ya. Karena gimana juga kan ada orang yang wah itu ada itu, tapi ada yang nggak ngelihat. Ya karena itu emang akhirnya otak tengah yang akhirnya benar-benar dapat influence dari situ gitu loh. Kalau misalnya emang bisa ketangkap kamera, makanya gue suka salut apakah emang ilmunya si Jin ini tinggi gitu ya, karena kan ilmunya kan bertingkat-tingkat nih, tingkat peradabannya juga, dan lain sebagainya. Bahkan gue mikir jangan-jangan yang orang lihat UFO emang Jin juga. Karena kan emang dibilang peradabannya dengan teknologi, mereka ada bangsa yang punya teknologi jauh lebih tinggi dari kita, gitu loh. Kita mikirnya wah jauh nih di bintang sana, jangan-jangan bukan jauh di bintang sana, tapi di dimensi lain, gitu loh, dari dimensi lain mungkin. Itu kan pertanyaan childish gue selalu seperti itu gitu loh. Jadi apa maksudnya, gue selalu ngebuka diri aja, mungkin ini mungkin itu mungkin, selama buat hal yang kita nggak tahu gitu ya. Kalau bisa akhirnya nongol di kamera emang ada ya, siapa tahu emang bener itu energi yang tadi kayak ngobrol sama Mbak Popi tadi, bener emang ketika emang manusia ketika terurai jadi energi dan lain sebagainya, gue setuju. Energinya itu sedemikian kuat akhirnya bisa mewujud menjadi sesuatu, bisa jadi, kenapa enggak? Ketika begitu kuatnya energi, vibrasinya tuh begitu kuat gitu ya, di situ gerakan molekul-molekul begitu akhirnya bisa membentuk, akhirnya menjadi padat gitu ya. Jadi kelihatannya kayak emang benda padat gitu ya. Itu bisa jadi. Makanya kan enggak, kadang-kadang kita wah gue apes nih ketemu Jin, belum tentu, siapa tuh Jin yang apes lagi ketemu kita, dia takut juga. Benar. Bisa jadi gitu ya kan, apa kalau buat gue gitu ya, nggak jangan selalu kita mikir wah gue ketakutan, siapa tahu dia ketakutan juga. Sebenarnya sama-sama kondisi amprok lah gitu ya. Amprok, kita misalnya emang bukan yang emang yang ilmunya tinggi apa segala macam dari jinnya gitu ya, yang punya knowledge yang tinggi apa segala macam, tapi toto ya kayak kita juga gitu, anjir gue ketemu bangsat, jadi dia kaget juga ya, kenapa? Bukan nggak mungkin, dia juga apaan nih gitu. Oke, Bunda, ada yang mau diceritain atau daripada Bunda diem aja? Iya nih Bunda nih, Bunda kan paling ngerasain. Paling ngerasain. Enggak, aku mah enggak. Ya begitu doang sih. Iya udah, kalau nggak Bunda cerita apa yang Bunda mau ceritain, pengalaman apa? Sebelum kita tutup nih garam episode kali ini. Oh itu di rumah Kang Iwa sama Kak Wikan. Nah oke. Jadi kan kalau mau ke kamar mandi itu ada satu ruangan, itu aku nggak tahu itu ruangan yang nggak dipakai untuk, aku nggak tahu itu apa taman apa taman kecil apa gitu. Taman kecil ya. Cuman pas aku mau ke kamar mandi waktu itu, aku ngelihat ada sosok perempuan di situ. Ya kan? Iya. Di mana? Aku aja nggak tahu. Waktu itu ada di situ. Waktu itu ada di si taman kecil itu. Jadi ada taman kecil di situ. Aku nggak tahu dia taman yang gelap itu kan, yang kecil yang gelap. Ada di situ posisinya itu sih. Iya. Dan apa yang Bunda rasain pada saat itu? Dia mencoba memperlihatkan dengan cara yang mengganggu atau ya udah say hi aja?
Enggak, waktu itu aku cuman lihat kayak bayang-bayang apa sih, kayak sosok orang tapi bayang, gimana sih, bayang-bayang transparan. Iya kayak gitu loh, kayak iya kayak gitu. Cuman ya enggak apa-apa, tapi ya takut juga lah kalau misalnya bukan di orang situ mulu, kan iya. secara. Tapi kalau itu bukan pengembara, itu emang di situ. Stay di situ. Itu bukan pembara, ya nggak apa-apa lah, kasihan ya. Nggak punya rumah ya. Iyalah, pastilah. Sekarang kan kontrakan mahal. Benar. Ya udahlah, udah tinggal aja Ya, lebaran. kita juga kan memang harus sadar diri bahwa kita memang hidup bersebelahan lah ya Kang. Artinya berdampingan, nggak ada niat ganggu satu sama lain. Ya bener. Mungkin gue sependapat dengan lu ketika kita amit-amit gitu, siapa dipertemukan dengan siapa gitu dari dua alam yang berbeda, ya mungkin dua-duanya lagi sial, bisa saja gitu. Bisa aja kan lagi apes. Bisa sama-sama lagi apes, bukan orangnya bilang, orang yang ngelihat terus, ih gue apes nih, loh siapa tahu dia juga merasa apes. Dia juga lagi di acara garam nih, garamnya sono. Aduh, lagi ngomong juga beda. gitu, beda gitu kan. Anjir, waktu itu gue ketemu Wendy lagi gitu kan. Jangan dong Kang. Ya udah teman-teman, kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kentang-kentang deh. Jangan lupa komen di bawah, ceritain kalau lu punya story yang sama atau mungkin yang lebih serem dari yang kita ceritakan. Gak ada maksud apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.